masyarakat sekitar kita yang mengenal kita sebagai santri itu menunggu loh. Apa kira-kira sesuatu yang bisa kita berikan untuk mereka? Setelah mereka melihat ternyata akun anak yang sudah mondok 1 tahun 2 tahun kok postingannya sama aja kayak orang-orang awam ya. Bener, Ustaz. Nah itu yang membuat orang pada akhirnya nggak respect sama pesantren. Anak muda sekarang kita ya, anak-anak Gen Z ini sih orangnya kritis. Jadi anak Gen Z dengan media yang mereka punya Google, mereka punya ChatGPT, mereka merasa saya ini bisa mencari apa yang saya mau dengan media-media ini. Nah, ketika ada orang mendakwai mereka, mereka dalam hatinya bertanya, kamu tuh punya apa sih yang bisa diberikan untuk saya? Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial tentunya. Beliau ini adalah seorang pendakwah, dai, yang mana dakwahnya beliau ini, retorika dakwahnya beliau ini lebih ke media sosial tentunya. Kita langsung aja sambut beliau kepada Lora Ismail Amin Al-Khalili. Hayakumullah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Gimana, Ustaz, kesibukannya belakangan ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah seperti biasa. Seperti biasa. Menyibukkan diri di 2 dunia. Di 2 dunia, Ustaz, ya, tentu harus punya mental yang kuat, ya, Ustaz. Betul. Ustaz, kali ini nih kita mau berbicara tentang santri, media sosial dan dakwahnya, Ustaz. Tapi sebelum itu, Al-Fakir pengen bertanya, Ustaz, tentang antum ini sering banyak menulis buku, yang mana salah satu buku antum yang sempat viral itu, sempat booming ya, yakni Catatan dari Tarim, Ustaz, yang berisi refleksi dan pengalaman spiritual selama menuntut ilmu, Ustaz. Bagaimana sih, Ustaz, perasaan antum ketika antum menulis buku, lalu buku itu booming gitu, Ustaz, dan menjadi contoh bagi para pemuda-pemuda sekarang, Ustaz? Oke, ya. Alhamdulillah tentunya ya sangat senang sekali, sangat excited sekali, karena memang sebenarnya saya tidak menyangka sejauh itu buku itu akan menyebar. Itu sebenarnya bukan buku yang secara khusus saya tulis dengan seksama dari awal sampai akhir. Itu kumpulan tulisan-tulisan. Oh, kumpulan tulisan-tulisan. Jadi ketika saya di Tarim dulu, itu ketika saya melihat keindahan kota Tarim, hal-hal menakjubkan yang saya lihat di kota Tarim, saya itu berpikir dalam hati bahwa sayang sekali kalau Tarim ini hanya dikenal oleh segelintir orang saja. Bener banget. Maka itu yang membuat saya setiap 1 minggu sekali, waktu di Darul Mustawa, saya masih ingat waktu itu hari Kamis itu hari libur dan boleh pegang HP. Yeah. Jadi di Tarim itu boleh pegang HP, Ustaz? Waktu itu. Waktu itu. Hari Kamis. Nanti disetor hari Jumatnya atau sebelum maghrib. Itu saya gunakan HP itu selain untuk berkomunikasi dengan keluarga, saya gunakan untuk nulis-nulis. Itu saya post di akun Facebook yang saya punya. Itu tulisan setiap minggu tentang Tarim, tentang para ulama di sana, pengalaman-pengalaman di sana. Itu pada akhirnya saya bukukan dan jadilah buku Catatan dari Tarim. Yang mana buku ini menjadi inspirasi ya bagi pemuda, anak-anak muda sekarang ini ya tentunya ya, Ustaz ya. Kita lanjut ke pembahasan kita, Ustaz. Bagaimana sih peran keluarga nih, Ustaz, khususnya ayah dalam membentuk karakter antum sekarang ini menjadi seorang pendakwah dan penulis? Oke. Kalau bercerita tentang abah saya ya, itu bisa saya katakan beliau salah satu orang yang paling berpengaruh ya di dalam mendidik saya, khususnya dalam mencintai ilmu.
Jadi abah saya itu orang yang keras, ya, orang kiai keras, mendidik anak itu dengan cara keras, Keras, ya. Bahkan saya masih ingat beliau itu pernah menyambangi saya di pondok, dan beliau itu pesannya satu waktu itu, anak abah harus ranking 1. Masya Allah ya. Target beliau. Tapi saya anggap ya itu adalah sebuah didikan dari beliau agar anaknya ini semangat dalam urusan ilmu. Jadi beliau kalau anaknya ada yang dapat prestasi ranking 1 misalkan, itu beliau kasih apapun yang anaknya mau. Saya masih ingat waktu itu saya pernah meminta PS2. Saya juga minta HP Nokia terbaru waktu itu. Oh, terbaru. Dan beliau kasih. Dan bagi saya abah saya ini betul-betul berhasil menciptakan lingkungan ilmiah dalam keluarga kami. Sering ketika kami berpergian kemana-mana sekeluarga, ya saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, itu beliau waktu itu menyampaikan pertanyaan, kan anaknya udah mondok waktu itu, menyampaikan pertanyaan teka-teki nahu misal, ayo tahu ini isim, fiil atau huruf. Tahu. Nggak ada yang jawab. Tapi saya waktu itu jawabnya, ya, fiil, apa fiil madi, ya, tasrifannya taha, tahu. Nah, itu. Ada juga beliau pernah menyampaikan nangkabiru, isim, fiil atau huruf. Itu kata beliau fiil, tasrifannya yang kabiru, yang kabironi, yang kabiruna, tangkabiru ila akhirih, itu nangkabiru. Yang pakai domir nahnu, nangkabiru. Dan dengan itu menurut saya beliau berhasil menciptakan lingkungan ilmiah, membuat anak-anaknya ini benar-benar antusias untuk urusan ilmu. Maka saya ingat dulu itu beliau itu pernah nyampaikan kepada ibu saya, umi saya, bahwa anak-anak ini memang kirimannya per bulan dibatasi, nggak terlalu banyak mungkin untuk ukuran santri ya. Tapi untuk urusan kitab, kata abah saya, berapapun yang mereka pinta pasti saya kasih, nggak ada batasan. Kalau urusan beli kitab. Dan yang saya ingat juga dari sosok ayah saya adalah beliau itu sangat mengajarkan kepada kami untuk tidak mengandalkan keturunan saja. Ya, meskipun ya kami dari keluarga pesantren dan beliau juga seorang kiai. Abah saya ini pernah berpesan kepada adik perempuan saya seperti ini. Kalau dalam bahasa Madura ya, ngaji, pecakang, waduh, Pak Alim, mohon doa lo alim, aja kun anang amin, amin ji bener sapa-sapa. Kalau diterjemahkan gini, kamu ngaji yang rajin di pondok, cari ilmu yang banyak. Kamu itu kalau nggak punya ilmu, kamu cuma anaknya amin. Sedangkan amin itu bukan siapa-siapa, gitu. Ya padahal mungkin secara logika beliau ini kan juga kiai, juga keturunan ulama. Tapi beliau menyampaikan kepada para putranya, jangan kamu terlena dengan itu. Kamu harus tahu bahwa kunci kemuliaan itu adalah ilmu dan ilmu. Masya Allah ya Ustaz, berarti penting banget ya Ustaz, sosok figur ayah bagi antum Ustaz ya. Dan juga pendidikan karakter itu memang dari orang tua itu memang harus ditekankan ya sejak dini. Lalu Ustaz, apa kira-kira Ustaz harapan besar antum Ustaz terhadap generasi muda muslim di Indonesia sekarang ini Ustaz? Khususnya yang aktif di dunia digital. Oke. Saya sering menyampaikan kepada para teman-teman sekalian bahwa penting bagi kita itu untuk aktif di dalam menyebarkan kebaikan. Ya, karena potensi dakwah di sosmed ini besar sekali. Bisa kita ibaratkan sosmed ini merupakan ladang dakwah yang sangat subur sekali. Kalau kita sia-siakan, sangat sayang sekali. Kalau kita telantarkan, sangat sayang sekali. Maka pesan saya bagi para pemuda, khususnya para santri, jangan hanya menjadi konsumen saja. Jangan hanya menjadi maf'ul bihi saja. Tapi kita harus menjadi fa'il. Karena kita punya ilmu, kita punya medianya, kita punya potensi, kita punya, ya, maka jangan sampai kita sia-siakan. Saya sering menyampaikan, kita ini yang para santri dengan ilmu yang kita punya, dengan pengalaman yang kita punya,
Jangan sampai jadi seperti tikus yang mati di tengah lumbung padi. Atau yang dalam sebagian syair, kalau nggak salah syairnya Al-Mutanabbi, itu dikatakan walam arafi uyubinna syai'an kanaksil qadirina alat tamami. Tidak ada aib yang lebih besar daripada kekurangan orang yang punya potensi untuk sempurna tapi dia nggak mau berusaha. Dia menyia-nyiakan kesempatan itu, dia menyia-nyiakan peluang itu. Maka mari kita maksimalkan potensi kita sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang santri. Jangan hanya jadi maf'ul bihi saja, jangan hanya sekadar mengkonsumsi saja, tapi kita juga harus aktif menyebarkan kebaikan di sosial media untuk melawan banyaknya postingan-postingan negatif yang lebih mendominasi sampai sekarang di dunia maya kita. Berarti teman-teman ya jangan lupa kita harus bisa menjadi fa'il, jangan cuma mau jadi maf'ul ya Tat ya. Betul. Jadi kalamnya ini kayak agak sekalam-kalam Islam, kalam santri jadinya ya Tat ya. Kalam santri. Sat, kalau boleh berbagi nih Sat, siapa sih Sat tokoh atau guru yang paling menginspirasi antum dalam berdakwah dan menulis tentunya? Tentunya banyak teman-teman ya dalam berdakwah, menulis atau bermanfaat bagi orang lain secara umum ya. Saya punya panutan guru kami Ki almarhum Ki Haji Maimun Zubair ya. Ini dari beliau saya banyak belajar sekali banyak hal dari sosok Mbah Mun ya, bagaimana menjadi sosok pemersatu, bagaimana menjadi sosok yang mengeratkan antara banyak kalangan, yang menjaga umat dari perpecahan. Ini yang bisa saya pelajari dari sosok Mbah Mun. Juga saya belajar dari sosok Habib Umar ya. Dia yang bukan hanya mengajarkan kepada kita semangat untuk berdakwah, tapi juga mengajarkan kepada kita dengan detail metode-metodenya, manhajnya, prinsip-prinsipnya. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Ini bisa kita katakan bahwa Habib Umar ini salah satu rujukan ulama ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini dalam urusan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga banyak ulama-ulama lain yang menginspiratif bagi saya, dan salah satu yang bagi saya sangat menginspirasi dalam menulis juga dalam banyak hal, yaitu ulama yang sangat saya idolakan, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Buti. Ini saking idolanya saya sama beliau, sampai-sampai saya punya anak laki-laki, saya juga kasih nama Muhammad Said Ramadan. Masya Allah. Persis seperti nama Syekh Buti. Mahabbah ya. Iya. Itu mungkin dari sekian ya ulama-ulama yang menginspirasi saya dalam dunia dakwah dan tulis menulis. Sebelum kita lanjut nih Sat, kayaknya kita minum dulu kayaknya. Siap. Di sini ada hidangan dari Dalo Roti Sat. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh. Ya, Masya Allah. Sat, yang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Sat. Banyak nih Sat, orang yang mengenal antum ini kan Sat sebagai lora yang aktif Sat, di sosial media. Apa yang memotivasi antum Sat dalam memanfaatkan platform saat ini untuk berdakwah Sat? Oke. Karena saya melihat teman-teman bahwa sosmed ini merupakan satu nikmat ya, satu privilege yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di zaman kita ini. Ya. Dulu kita tahu bagaimana effort perjuangan para ulama kita dalam menyebarkan ilmu. Kita tahu Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun. Itu hanya sampai ke beberapa orang saja dakwahnya. Tapi kita dengan effort yang nggak seberapa, hanya duduk-duduk di rumah nggak kemana-mana. Sekarang kita bisa menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu ke berapa juta orang ya tentunya. Maka bagi saya sangat naif sekali kalau ada orang yang tahu potensi kebaikan yang sangat luar biasa ini, kemudian dia tidak menggunakannya dengan semestinya. Ibarat kata di depannya ini ada emas, tapi dia membuangnya begitu saja, nggak mengambilnya. Orang yang menyadari betul potensi dakwah sosial media, dia nggak akan pernah menggunakan sosial media ini hanya untuk hiburan saja. Benar, tapi lebih dari itu, ya, dia akan jadikan sosmed ini sebagai salah satu media yang
paling baik untuk menyampaikan ilmu kepada siapapun. Ya, guru kami Habib Umar kan pernah menyampaikan, hawil at-televizyon wal internet wa ghairiha min ajhizah min hadimatin ila khadimatin, kata beliau. Rubahlah alat-alat yang kita punya, HP, TV dan lain sebagainya, kita jadikan sebagai khadimah, pelayan bagi agama kita, bagi dakwah kita, bagi ibadah kita. Karena kalau kita tidak aktifkan itu sebagai pelayan bagi kita, maka otomatis kebalikannya. Kata Habib Umar, dia akan menjadi hadimah, penghancur, perusak bagi kehidupan kita. Intinya kalau kamu nggak mengaktifkan, nggak menyibukkan sosmed ini dengan kebaikan, maka otomatis akan menyibukkan kamu dengan keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Berarti penting ya Ustaz ya, kita sebagai santri tentunya untuk terjun berdakwah di sosial media ya Ustaz ya. Iya. Nggak harus, santri itu nggak harus berarti dakwahnya tuh di mimbar-mimbar saja ya Ustaz ya. Karena memang teman-teman masyarakat sekitar kita yang mengenal kita sebagai santri itu menunggu loh. Apa kira-kira sesuatu yang bisa kita berikan untuk mereka? Bener banget Ustaz. Karena kan banyak kita punya tetangga, mereka tahu kita ini mondok di pesantren. Mereka akan menunggu kira-kira perubahan apa yang kita dapatkan. Dan mereka, standar utama mereka dalam menilai sekarang sosial media, dilihat akunnya ini seperti apa anak ini. Setelah mereka melihat ternyata akun anak yang sudah mondok 1 tahun 2 tahun kok postingannya sama aja kayak orang-orang awam ya. Bener Ustaz. Nah itu yang membuat orang pada akhirnya nggak respect sama pesantren, gitu loh. Ya kan? Benar Ustaz. Berarti Itu ya. Bagaimana sih Ustaz cara antum menyesuaikan bahasa dakwah agar diterima generasi muda di dunia maya Ustaz tentunya? Oke, bagi saya teman-teman penting bagi kita untuk memperkaya literasi ya. Khususnya literasi yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang kita ya, anak-anak Gen Z ini sifat orangnya kritis. Jadi anak Gen Z dengan media yang mereka punya Google, mereka punya ChatGPT, mereka merasa saya ini bisa mencari apa yang saya mau dengan media-media ini. Nah, ketika ada orang mendakwai mereka dalam hatinya bertanya, kamu tuh punya apa sih yang bisa diberikan untuk saya? Benar Ustaz. Ya, kamu tahu nggak apa yang saya tahu? Nah gitu. Jadi kalau kita memperbanyak literasi kita, khususnya literasi yang berkaitan dengan anak-anak muda, kita bisa masuk dalam dunia mereka. Kalau kita sudah bisa memikat mereka masuk dalam dunia mereka, mereka akan dengan mudah bisa menerima dakwah-dakwah kita. Jadi dakwah itu kata para ulama harus bil hikmah, harus objektif, harus relevan dengan zaman, harus sesuai dengan siapa yang kita dakwai. Kalau kita mendakwai anak-anak muda, jangan pakai bahasa tahun 1945. Bener banget Ustaz. Nah, maka dari itu penting bagi kita para santri untuk memperkaya literasi, ya, untuk update tentang isu-isu yang ada di sekitar, agar kita itu tidak dianggap ketinggalan di kalangan masyarakat. Selama itu niatnya baik ya, kita mempelajari, mengamati itu semua, niat kita adalah agar dakwah kita bisa masuk ke semua kalangan dan agar dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Khususnya anak-anak muda yang jiwanya sekarang sangat kritis sekali kritis ya. sekali, sangat gampang mudah disentuh ya Ustaz. Iya, iya. Lalu Ustaz, menurut antum nih Ustaz, apa sih Ustaz tantangan dakwah terbesar di era digital saat ini Ustaz? Tentunya banyak teman-teman tantangan dakwah di era digital itu sekarang khususnya ya, kita dihadapi kepada masyarakat yang minim literasi. Minim literasi, karena minim literasi mereka akhirnya mudah menyimpulkan. Bener Ustaz. Iya. Ya kan, mereka mudah menyimpulkan hanya dari satu postingan, harus hanya dari satu video ya. Maka bagi saya itu merupakan satu tantangan yang penting sekali untuk kita sikapi ya, bagaimana kita ini bisa menghadapi masyarakat dengan segala karakternya. Benar Ustaz. Ya. Maka kita ini sebagai seorang dai boleh bagi kita untuk mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Gitu. Nah, juga bagi saya tantangan dakwah di era sekarang yang masyarakat kita itu kebanyakan minim literasi adalah kita sebagai seorang pendakwah harus bisa
dengan baik menyederhanakan pembahasan. Karena kan banyak santri-santri karena ngaji kitabnya tinggi-tinggi di pondok, Bener Ustaz. yang disampaikan kepada masyarakat ilmu-ilmu yang masyarakat tidak nyampe ke sana. Nggak paham ya, Ustaz, Iya. ya. Maka penting teman-teman bagi kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Itu tugas utama bagi kita. Berdakwah dengan cara yang sederhana, bisa menyederhanakan pembahasan, menurunkan level pembahasan sehingga bisa dipahami oleh masyarakat kalangan, kita. Iya, ya. semua kalangan. Terima kasih nih Ustaz sebelumnya udah Siap, menyempatkan hadir Siap. di podcast Dalwat Talk ya teman-teman, bisa nanti kepoin akun Instagramnya Ustaz Ismail Khalili. Ya Ustaz ya. Ini Ustaz sebelumnya Ustaz ada sedikit merchandise Ustaz, kenang-kenangan Ya. dari Dalwa Collection Ustaz. Alhamdulillah. Isinya Dalwa Koko Premium dan Ya. juga kaos Ustaz. Saya juga termasuk pakai Ustaz. Siap, jazakumullah khair, masyaallah, jazakumullah khair. Yang mungkin Ustaz untuk menutup pertemuan pada malam hari ini Ustaz, boleh Al-Fakir minta doa Ustaz. Fatihah Al-Fatihah fi hadir jalsah jalhatul jalsah barakatuh murah bil khairat hasanat wal fududat rabbaniyah barakatiha ja'alna min ahli al-ilmi wa min ahli al-khairi wa min min ahli sa'adah min ahli falah min ahli al-Qur'an wa akhirah wa batin ala hadina wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. Oke, teman-teman Dalwat Talk di rumah, berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan juga boleh kepoin akun Instagramnya Ustadz Ismail Khalili. Oke teman-teman, jangan lupa satu lagi, itu kepoin website kita. Ada Sat, kita punya website juga Sat, namanya www.dalwaberita.com Sat. Ya. Di situ banyak opini-opini dan juga kegiatan-kegiatan pesantren Dalwa termasuknya. Terima kasih teman-teman semua, berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini. Saya Dafa dan juga Ustadz Ismail Khalili pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.